Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya, Dr. Sri Sundari SHMM, mengajak sahabat semua untuk sukses bersama. Sahabat, materi kita kali ini adalah mengenal diri sendiri. Kenapa kita harus mengenal diri sendiri? Karena banyak orang di luar sana yang tidak mengetahui siapa dirinya. Untuk itu sahabat, bagaimana menjadi pribadi yang sukses dengan mengenal diri sendiri. Sahabat, untuk sukses, melihat dari sisi umur, banyak sekali orang di luar sana berhasil justru sudah kepala 5. Contoh, mungkin sahabat tahu Kolonel Sanders, ya salah satu produk makanannya yang digemari oleh Indonesia. Justru pada posisi umur 65 tahun dia sukses. Bagaimana dengan sahabat? Mandiri merupakan kehidupan kita yang harus kita tetapkan. Kenapa? Kalau kita mandiri berarti kita bisa melangkah apa yang kita inginkan. Dan kesuksesan itu kita sendiri yang menentukan tanpa gangguan dari lingkungan kita. Oleh sebab itu sahabat, berdiri mandiri merupakan kehidupan kita yang kita jalanin sampai kita mati. Sahabat, untuk menjadi pribadi yang mandiri, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, memeriksa diri sendiri. Apa yang harus kita lakukan pada posisi ini? Yaitu kita menyisihkan waktu untuk merenung dan bertanya pada diri kita sendiri. Apa yang telah kita lakukan? Atau dosa apa yang telah kita lakukan hari ini? Oleh sebab itu sahabat, kita harus mencatat apa kesalahan kita hari ini. Sahabat, alam bawah sadar kita akan merekam apa yang kita lakukan. Pada posisi kita berbuat negatif, kita harus berpikir positif, walaupun yang kita lakukan adalah negatif. Dengan demikian, alam bawah sadar kita akan merekam sisi yang positif. Poin berikutnya adalah, sahabat harus mengetahui perbedaan antara kenyataan hidup dan masalah hidup. Kalau kenyataan hidup itu tidak bisa kita perbaiki, tapi kalau masalah hidup itu bisa kita perbaiki. Yang ingin saya sampaikan adalah kenyataan yang kita hadapi hari-harinya. Misal, apabila sahabat menemukan hal yang tidak menyenangkan hati, contohnya dengan kondisi macet atau situasi yang tidak mengenakan, apakah kereta lewat ataukah ada demo. Untuk merubah keadaan yang tidak menyenangkan tersebut, sahabat bisa ambil tindakan yang positif. Seperti misalnya sahabat bisa bernyanyi atau bersenandung, bisa baca buku, bahkan bagi yang muslim bisa berzikir, sehingga sahabat mendapatkan enjoy walaupun situasinya tidak menyenangkan. Sahabat, berikutnya adalah lingkungan kita tidak boleh mengambil jiwa kita. Orang-orang yang merendahkan kita tidak boleh mengambil mimpi besar kita. Oleh sebab itu sahabat, camkan di bawah otak bawah sadar kita bahwa kita akan sukses. Suksesnya dengan menjadi diri kita sendiri. Sahabat, untuk menjadi diri sendiri ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Pertama adalah sikap. Hanya sahabat yang tahu sikap apa yang harus kita lakukan. Untuk mendapatkan hal-hal yang positif, kita harus bersikap positif. Sahabat, berikutnya adalah waktu. Hanya sahabat sendiri yang tahu kapan waktunya sahabat menentukan untuk move on atau berbuat positif. Kemudian, hal yang harus dilakukan adalah prioritas. Kembali lagi, hanya sahabat yang tahu prioritas mana yang harus dilakukan untuk membawa alam bawah sadar kita menjadi sukses. Berikutnya adalah hasrat. Hanya sahabat yang tahu kemana arah tujuan sahabat. Sahabat berniat menjadi siapa dan menjadi apa. Hanya sahabat yang punya hasrat untuk tujuan tercapai. Berikutnya adalah potensi. Sahabat harus mengetahui potensi diri sahabat. Di awal telah saya sampaikan, untuk mengenal diri kita sendiri kita harus tahu mana yang positif dan mana yang negatif, dan apa potensi diri kita sendiri. Yang terakhir sahabat adalah panggilan hati atau panggilan jiwa. Kembali lagi,
Kita kalau tidak punya semangat, tidak ada niat untuk merubah diri sendiri, tidak ingin move on, maka apa yang kita inginkan tidak akan tercapai. Tapi sebaliknya sahabat, bila kita ingin melakukan hal yang positif dan kita bergerak untuk mensukseskan diri kita sendiri, maka tujuan itu akan tercapai dengan baik. Sahabat, demikian materi kita kali ini. Jangan lupa ikuti materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.